Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terancam menghadapi upaya pemaksulan. Hal itu buntut kebijakan Deddy Mulyadi yang kekeh melarang study tour siswa. Hari ini ramai sekali video di sosial media, yaitu di TikTok, tentang organisasi SP3JP atau Serikat para pekerja pariwisata ya, atau orang-orang travel yang merasa kecewa atas kebijakan yang dilakukan Gubernur Jawa Barat terhadap kebijakan studi tour ya. Hal ini entah didasari dengan upaya atau apa dasarnya sehingga SP3JP ini akan mengajukan pemaksulan terhadap Gubernur Jawa Barat. Ini seru ya. Organisasi yang merasa dirugikan atas kebijakan yang dibuat oleh Gubernur Jawa Barat terhadap usaha-usahanya, sehingga SP3JP akan mengajukan pemaksulan terhadap Gubernur Jawa Barat. Kita simak videonya bersama-sama. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terancam menghadapi upaya pemaksulan. Hal itu buntut kebijakan Deddy Mulyadi yang kekeh melarang study tour siswa. Dikutip dari tribunnews.com, ancaman pemaksulan itu datang dari para pelaku usaha pariwisata yang tergabung dalam Serikat Para Pekerja Pariwisata Jabar atau SP3JP. Hal itu disampaikan perwakilan SP3JP Herdi Sudarja pada Senin 25 Agustus. Ia mengatakan jika tidak menemukan titik temu, maka SP3JP akan mengajukan pemaksulan Deddy Mulyadi melalui DPRD Jawa Barat. Herdi mengatakan proses pengajuan pemaksulan terhadap Deddy memang memerlukan proses yang panjang, namun ia meyakini memiliki bukti yang kuat agar pemaksulan terhadap pria yang akrab disapa KDM itu dapat dilakukan oleh DPRD. Sementara SP3JP batal menggelar aksi unjuk rasa pada Senin 25 Agustus. Seharusnya demo itu digelar untuk menolak kebijakan Deddy Mulyadi terkait larangan study tour. Demo itu ditunda karena SP3JP sepakat berdialog langsung dengan Deddy Mulyadi. Kan bahwa SP3JP akan mengajukan pemakzulan ke Gubernur Jawa Barat melalui DPRD jika larangan studi tour itu tidak kunjung dicabut gitu ya. Nah, karena itu argumennya adalah karena itu merupakan kebijakan yang berdampak secara langsung ke ekonomi. Nah, ini apa benar? Dan kalau benar, apa aja sih Kang pertimbangan detailnya gitu? Ya, betul, benar sekali. Karena kan kita melihatnya begini. Kebijakan tersebut memang kebijakan internal yang diterbitkan oleh Gubernur Jabar untuk internal sekolah-sekolah di Jawa Barat. Akan tetapi dari kebijakan itu ada poin yang terkait dengan keberlangsungan usaha. Ya. Kita bukan mengaitkan, terkait. Karena kan study tour ini kan sebetulnya secara kurikulum besarnya kan ada di Mendikdasmen, di peraturan Mendikdasmen ya, Permendikdasmen. Nah, kan tetapi kan mungkin memasukkan poin larangan study tour itu Gubernur tidak mengkaji terlebih dahulu secara komprehensif. Jadi komprehensif itu bukan hanya melibatkan atau terkaitnya hanya internal sekolah saja, tapi kan ada dampak-dampak ekonomi yang ditimbulkan dari keluarnya SE tersebut. Nah, maka dari itu dampak ekonomi sehingga ada katakanlah kerugian ekonomi dari para pelaku usaha di sektor kepariwisataan Jawa Barat, dalam hal ini usaha-usaha seperti bus pariwisata, usaha travel agent, dan UMKM sektor kepariwisataan. Nah, ini yang terdampak dari poin tadi. Makanya kita sampaikan ke KDM, Gubernur Deddy, untuk ya pertama kan mencabut. Yang kedua, oke, tidak bisa mencabut, gak apa-apa. Minta revisi dimasukkan, di mana celah yang memang kegiatan itu dilakukan tapi tanpa melibatkan institusi sekolah. Nah, namun rekomendasi revisi pun juga
gubernurnya ditolak ya, maka dari itu kan ini akan dampak akan semakin banyak dan semakin meluas, terutama di sektor tadi. Nah, selanjutnya kan upaya-upaya terhadap permohonan atau pengajuan pemakzulan terhadap Gubernur Jabar ini sangat dimungkinkan karena Gubernur Dedi kalau saya lihat dari kebijakan itu tersebut yang sehingga berdampak terhadap ekonomi ya di dalam peraturan perundang-undangan Undang-Undang nomor 23 ya tahun 2014 itu, kalau nggak salah itu kan bisa diajukan untuk pemakzulan, jadi pemenuhan syarat untuk pemakzulannya sudah bisa. Nah maka dari itu SP3JB akan intens ya, pada surat kita sudah sampaikan juga ke DPRD tanggal 20 Juli perihal permohonan audiensi. Nah substansi dalam audiensi tersebut termasuk di dalamnya adalah agenda untuk menyampaikan usulan pemakzulan Gubernur Dedi dari jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Begitu. Sejauh ini ada respon nggak Kang dari DPRD? DPRD belum, karena waktu itu kita mengajukan surat saat itu masih reses. Tapi insya Allah lah hari Kamis ya kita akan ke DPRD kembali. Kita akan mempertanyakan surat yang sudah kita layangkan permohonan audiensi tersebut. SP3JB ini memandang sangat serius ya, karena DPRD Jabar juga harus dalam hal ini memandang perlu dan mengkaji segala kebijakan-kebijakan Gubernur Jabar yang berdampak terhadap negatifnya ekonomi di masyarakat. Oke. Kang, berarti kan kalau sampai ada usulan untuk memakzulkan kan berarti dampak dari larangan ini kan sangat terasa ya bagi teman-teman di sektor pariwisata gitu. Nah, kalau boleh digambarkan Kang supaya masyarakat juga tergambar, memang kira-kira katakanlah pemasukan gitu ya dari studi tour itu menyumbang berapa persen dari rata-rata pemasukan dari pengusaha di sektor pariwisata gitu ya ketimbang dari faktor atau sektor lainnya gitu Kang. Ya baik ya, nanti juga saya ada slide flash videonya ya tentang data kerugian ya yang ditimbulkan akibat dari kebijakan Gubernur Dedi. Nah, saat ini saja data yang sudah valid adalah 2.552 pekerja di sektor transportasi pariwisata itu sudah menganggur, tak berpenghasilan. Dan ini sudah berlangsung sudah 3 bulan lebih ya. Nah kita bisa bayangkan 2.552 adalah pekerjanya. Belum kita hitung istrinya, belum kita hitung anak-anaknya. Nah ini daftar kerugian yang jelas-jelas sudah ada ya, sudah ada dampaknya. Belum lagi daripada kerugian yang dirasakan oleh para pengusahanya. Nah, belum lagi juga yang dari travel agent yang biasa mereka mendapatkan order atau pesanan untuk mengorganize ya kemasan-kemasan akomodasi dari kegiatan study tour siswa sekolah. Jadi yang 2000-an lebih tadi menganggur itu dampak dari larangan ya Kang ya, bukan dari sebelum larangan pun udah menganggur. Bahkan saat ini jumlahnya udah lebih dari 5.000 loh, karena 2.550 itu saya rilis itu per 1 Agustus sebenarnya. Ya, saya rilis per 1 Agustus waktu SP3JB menyampaikan surat terbuka kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Oke. Kang Herdis mungkin terakhir ini. Sebelumnya sudah pernah ada dialog belum ya dengan pihak KDM atau dengan Pemprov lah. Maksudnya gini, mencari jalan tengah. Misalkan kan kalau argumennya Pemprov yang saya tahu itu adalah studi tour memberatkan biaya dari segi biaya untuk orang tua siswa. Nah mungkin misalkan dari segi biayanya dikurangi tapi studi tour tetap jalan. Nah dialog-dialog seperti itu udah pernah dilakukan belum? Sudah. Bahkan konsepnya juga sudah saya buatkan. Nah ini dialog pertama kita beraudiensi dengan pihak Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan dan Dinas Koperasi UMKM. Ya di sana deadlock juga karena para dinas ini tidak bisa memutuskan dan tidak bisa merekomendasikan hal ini kepada Gubernur
Dedi ya. Oh, oke. Mereka hanya menampung saja gitu. Padahal dalam dialog itu disebutkan rekomendasi SP3JB di dalamnya termasuk upaya-upaya untuk dapat memulihkan kembali ya, memulihkan kembali ekonomi, membantu kembali lah ekonomi para orang tua siswa dan tidak memberatkan. Justru kami juga memberikan stimulus-stimulus dan insentif-insentif dan langkah-langkah yang dapat yang seenggaknya lah tidak memberatkan para orang tua siswa. Nah, tanggal 23 kemarin, 23 Agustus kita juga sempat bertemu dengan BDM, menyampaikan bahkan keluh kesah kita itu keluh kesah yang memang fakta nyata dan ada buktinya. Akan tetapi selalu berkelit bahwa kebijakan internal, terus juga menolong 54 juta rakyat Jabar yang sekarang ekonominya ya, padahal ekonomi rakyat Jabar ini sebetulnya kita juga tahu sebelum KDM menjabat pun sudah tidak baik-baik saja. Jadi jangan dikaitkan bahwa study tour itu menjadi menu utama yang membuat rakyat Jabar menjadi miskin. Tentu tidak. Bukan itu persoalannya. Akan tetapi kan kita ingin berimbang. Paling tidak itu dengan kondisi keberatan atau sekarang penderitaan ekonomi rakyat Jabar, ya saya juga menderita, bukan orang yang sejahtera. Nah, jadi marilah kita sama-sama supaya upaya Gubernur Jabar untuk perekonomian yang tadi orang tua siswa tidak memberatkan juga rakyat atau masyarakat kelompok lainnya. Nah, inilah tadi yang jadi problem, sehingga yang tadi bisa tertolong tapi kelompok lain, masyarakat lainnya menjadi yang tidak tertolong juga, yang pada akhirnya itu menjadi efek domino ke masalah-masalah atau ke masalah-masalah ekonomi rakyat lainnya. Ya, kita bisa bayangkan dulu ada cerita, bahkan fakta, bahwa rakyat orang tua siswa itu sampai minjem-minjem ke pinjol dan ke Bank Emo. Nah, sekarang yang terjadi adalah di kelompok para pekerja pariwisata yang mereka sekarang saat ini dikejar-kejar Bank Emo sama pinjol juga, yang pada akhirnya yang sebelumnya tidak pernah. Nah, begitu. Nah, ini kan kebijakan apa kalau kita lihat secara undang-undang? Ya kan, berarti kan kebijakan yang memang ya menurut saya salah gitu. Tidak mengkalkulasi itu. Nah, sehingga kan malah ini berdampak serius terhadap ekonomi. Ya, satu, ini berdampak sangat berpengaruh sekali terhadap turunnya pendapatan usaha. Yang otomatis ya para pekerjanya juga menjadi tidak berpenghasilan, tidak berpendapatan. Dan saat ini kan mereka menjadi kelompok masyarakat miskin baru di Jawa Barat. Gimana kita mau menurunkan angka kemiskinan Jawa Barat kalau toh setiap harinya, setiap waktunya, setiap minggu, setiap bulan ini akan bertambah? Ya, sebagai dampak dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Dedi. Nah, ini mau dikaji sama legislatif. Legislatif jangan hanya bisanya joget ya, ketawa-ketawa dan lain sebagainya gitu ketika mereka diberikan insentif dan gajinya naik. Akan tetapi cobalah turun ke lapangan ya, turun ke sektor-sektor usaha yang memang memiliki dampak ya, denyut ekonomi yang sangat sekali berpengaruh terhadap perekonomian rakyat kecil ya, seperti kami ini pekerja pariwisata ini. Nah, coba lihat dengan mata kepala sendiri para legislatif ini. Jadi jangan sampai ini ya mungkin hanya show of force lah, atau hanya kita ingin unjuk rasa ini untuk unjuk kekuatan. Bukan, kita unjuk rasa ini, aksi ini ya sejak kapan orang-orang pariwisata ini atau pekerja pariwisata demo di Jabar? Berpuluh-puluh tahun tidak ada pernah ya, cek dan buktikan, baru kali ini. Nah, ini harus jadi concern Jawa Barat yang di mana memiliki destinasi wisata yang banyak. Dinas pariwisata juga tidak punya program ya, untuk meningkatkan animo pariwisata, sehingga tidak bisa membantu dari segmen-segmen pasar lainnya terhadap usaha-usaha pariwisata yang ada di Jawa Barat ini. Nah, inilah yang terjadi di Jawa Barat ini saat ini. Jadi semua baik pemerintahnya, DPR-nya lumpuh ini untuk bisa mengupayakan bagaimana sektor kepariwisataan Jawa Barat ini bisa meningkat. Untuk menurunkan atau memakzulkan kepala daerah atau pemimpin
itu ada ADART yang berlaku ya. Atas dasar apa dan juga kenapa ya. Mungkin ini sangat tidak rasional ya teman-teman, karena jelas-jelas dari hasil Litbang Kompas nilai kepuasan terhadap kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat ini itu angkanya sangat tinggi, kalau tidak salah 97% ya. Kan ini ternilai terbalik ya dengan Ormas SP3JP yang akan mengajukan pemakzulan terhadap Gubernur Jawa Barat atas kebijakannya. Apalagi satu kebijakannya yang banyak didukung oleh masyarakat Jawa Barat ya. Mungkin ini tidak rasional, akan tetapi tidak masalah, karena ruang publik ini semua bisa menilai dan juga boleh berkomentar ya atas semua kebijakan ataupun kebijakan dari pemimpin kita ya. Cuman yang menurut saya ini tidak rasional karena terbalik dengan hasil survei yang dirasakan masyarakat Jawa Barat. Tapi ada salah satu organisasi atau serikat yang merasa dirugikan ya, dengan kebijakan tersebut. Menurut kalian bagaimana? Tulis di kolom komentar.